Ya, halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dan saya Rizpan dari Winnerstock Indonesia. Dan ya, kita masih di slow mode ya. Artinya apa? Masih tengah-tengah liburan dan Indonesia juga umpama market buka di tanggal 13 juga itu hari Rabu, Kamis, habis itu Jumat libur lagi gitu ya. Cuma buka 3 hari efektif. Ya, dan jadi sedikit banyak saya share tentang apa yang akan kita hadapi di market global aja dulu ya, karena ini antisipasi. Ada 3 hal yang kita cermati saat ini. Harga emas yang bergerak di level all time high, terus kemudian harga Bitcoin, dan diikuti dengan harga koin-koin lainnya yang naik terus, yang breakout juga. Terus kemudian indeks inflasi ya, consumer price index-nya Amerika yang akan kita uh, lagi ditunggu-tunggu market ya, karena ini berkaitan erat dengan uh, the Fed akan melakukan cut rates apa enggak, dan bagaimana seberapa cepat the Fed akan melakukan cut rate ya. Jadi di rencananya sih kalau nggak salah kapan ya data inflasi, sebentar saya cek dulu. Harusnya hari ini, harusnya kita lagi tunggu ya, nanti malam. Saya buat video ini tanggal 12 hari Selasa, jadi nanti malam atau kalau nggak besok pagi. Jadi data ini yang akan menentukan besok IHSG rally atau enggak ya. Dan rasanya aneh aja ya, market bergerak dan market di luar bergerak dan kita sedang libur. Itu aneh banget. Dan IHSG seperti kita ketahui kemarin kan break all time high, terus habis itu di hari Jumat dia koreksi. Kalau The Fed apa yang diharapkan ternyata nggak sesuai ekspektasi, market bergerak lain dan Dow Jones, S&P 500, Nasdaq merah, IHSG juga bisa kesetrum dan akhirnya merah. Tapi kalau kita lihat begitu, kita juga nggak kaget juga karena IHSG pada penutupan kemarin dari Jumat, candle-nya juga nggak memperlihatkan candle yang bagus gitu ya, potensi koreksinya juga besar. Mungkin kita langsung, karena masih suasana liburan, kita langsung masuk ke market review aja ya. Nah ini, kemarin di hari Jumat, di tanggal 8 Maret ya, penutupan IHSG posisi, walaupun dia plus 11%, tapi posisinya candle itu merah. Jadi kalau lihat model begini, kalau besok Senin dia penutupan merah ya nggak kaget. Tapi juga sebenarnya sinyal ini bukan sinyal koreksi. Bisa saja dia swing beberapa waktu, terus kemudian dia breakout lagi all time high. Jadi saya cukup optimis IHSG di minggu ke depan, IHSG bisa lanjut all time high lagi. Karena apa? Karena transaksi kemarin di penutupan hari Jumat, asing membukukan net buy 1,23 triliun. Wow, itu keren banget ya. Jadi kalau lihat posisi begini sih, ya cukup optimis market bisa hijau royo-royo nih di minggu ini ya, minggu depan. Maksudnya saya di Rabu, Kamis, Jumat ini ya. Oke, dan coba kita cek sektoralnya bagaimana deh. IDX Basic ya mirip-mirip sama IHSG ya. Penutupannya di bawah merah, tapi sebenarnya dia juga nggak yang gimana-gimana banget. Mungkin swing sedikit, habis itu ada rebound dan lanjut lagi. Terus habis itu consumer cyclicals, nah ini yang kurang oke ya, nguji support. Ini kalau jebol lagi sih goodbye ya. Jadi kita jaga lihat di sini, kalau dia jebol ini sih bye-bye dulu consumer cyclical. Terus sektor energi, ini rapi banget ya perjalanannya, dan saya cukup yakin ini masih akan naik ya sektor energi. Sebenarnya kayak buah si malakama sih. Komoditi dunia kemungkinan besar bakal bergerak dalam tren yang positif, tapi secara tidak langsung kita mengharapkan kalau ada koreksi supaya inflasi tetap terjaga dengan baik. Jadi ya kita lihat aja nanti nih tren bagaimana nih. Sektor finance bagus ya.
Ini yang saya harap bisa jadi motor penggerak IHSG di minggu depan ini. Terus kemudian healthcare masih belum kemana-mana, jadi nggak terlalu oke juga. Terus sektor industri pada dasarnya bergerak dalam tren yang bagus ya. Pada dasarnya dia walaupun bergerak datar tapi cenderung dia naik dengan landai. Harapan saya dia besok bisa naik lagi ya. Infrastruktur, nah infrastruktur slow but sure ya. Kita harap bisa lanjut lagi di minggu ini ya, bisa naik. Dan belakangan infrastruktur banyak tercermin dari brand ya, tapi belakangan coba kita lihat bisa ini apa enggak, bisa lanjut apa enggak, brand bisa pengaruh brand terhadap sektor ini bagaimana ke depannya. Consumer non cyclical bagus dalam tren yang baik ya. Pergerakan memang cenderung sideways tapi dalam tren yang positif ya, dalam tren yang positif. Ini oke kok, saya cukup oke dengan ini sektor ini ya. Dimotori dengan kalau non cyclical ada Java, Cepin ada di sektor ini ya, silakan. Terus habis itu ada properti not good ya, masih begini, masih kurang bagus. Terus habis itu tekno juga nggak menarik. Terakhir adalah transportasi ya, transportasi agak sedikit menarik karena ada sentimen yang baik untuk ASA karena ada isu JN, dia punya antarajanya akan dilego, dikeluarkan dari konsolidasi grup, jadi kemungkinan besar itu akan jadi satu sentimen positif untuk ASA. Itu dari sektoral. Kalau kayak gini paling kita berharap sama sektor finance saja nih ya, cukup kuat nggak untuk nopang? Saya rasa cukup kuat karena sektor yang lain transaksi juga nggak banyak dan transaksi juga lagi sepi, sampai semua pada bilang IHSG kok dekat all time high tapi kenapa porto saya kok tidak all time high gitu ya. Ya karena begitu, banyak emiten yang saya yakin banyak yang nggak pegang big banks, padahal saat ini big banks yang jadi driver dan pada banyak yang nggak pegang, dan sektor prayogo juga banyak yang nggak pegang. Jadi ironik ya, saat ini dan beberapa waktu kemarin ya, kenapa ketika IHSG all time high di akhir tahun kemarin didrive oleh sektor prayogo dan kemudian diikuti oleh sektor finance, banyak pelaku usaha di market itu malah nggak ikut menikmati karena mereka nggak pegang dua portofolio ini. Coba kalian tanya deh kemana-mana deh, berapa banyak orang yang pegang sektor banks, big banks ya, dan berapa banyak yang pegang sektor prayogo? Nggak banyak. Mereka lebih suka trading saham yang kacau-kacau gitu lah, yang nggak jelas, bukannya nggak jelas, sorry. Tapi lebih yang ya yang lain itu, yang lain itu malah cenderung saat ini lagi koreksi. Jadi ya sudah gitu ya, nggak nikmati, nggak enjoy the party, mereka tidak ikut serta dalam pesta ini gitu. Ya itulah, itu fakta di lapangan. Kalian boleh cek, kalian boleh tanya deh, nggak banyak, serius nggak banyak. Oke, ya kita masuk ke ulasan. Kemarin kita ada rekomendasi kan, ada Java oke ya, walaupun chartnya nggak enak, candlesticknya nggak enak, tapi ya itulah Java, nggak pernah enak pergerakannya. Dari zaman dulu pergerakan Java nggak pernah enak. Terus habis itu ada Dharma, Polymetal. Nah ini lagi di dasar. Kalau industri kedepannya, industri pabrikan otomotif dunia akan masuk Indonesia, harusnya ini ada sentimen yang bagus juga untuk Dharma Polymetal ini. Kemudian ada Tekim, sempat oke, tapi dia swing, tapi saya yakin ini juga masih titik awal dia recover. Silakan buy on weakness. Kemudian ada Cimori bagus ya. Terus ada brand nunggu besok penantian. Tapi saya yakin di 3 hari depan kemungkinan besar sektor ini bakal lanjut ya. Itu ulasan, dan untuk besok tanggal 13 Maret 2024 apa aja bisa kita beli. Pertama adalah Bank BNI.
Yang lain-lain startnya sektor bank sudah bagus-bagus. Nah, yang ini yang sudah bagus tapi belum breakout all time high. Dan saya rekomendasikan ini. Walaupun agak slow, tapi mending kita ikut pesta daripada gigit jari kan. Nah, salah satunya BNI yang masih peluang untuk kasih profit buat kita semua. Habis itu ada Pegas juga bagus, reversal, berusaha keluar dari areal bottom. Moga-moga bisa naik, keluar dari downtrend. Terus habis itu ada AMRT. AMRT pada dasarnya ini emiten yang bagus ya. Dia sektor retail yang bagus dan termasuk anti badai. Maksudnya industrinya ya, bukan sahamnya, industrinya. Di mana-mana, cabangnya di mana-mana. Dan kalau lihat di daerah, mungkin dia radiusnya agak jauh. Tapi kalau di Jakarta, wow, itu rapat loh. Selisih 100-200 meter sudah Alfamart lagi, gila banget. Jadi ini harusnya tren yang masih oke deh buat AMRT, karena para pelaku kayak kita consumer, masyarakat ya, itu ekonomi itu lagi terpuruk. Ekonomi real yang belanja di hypermarket ketimbang sama belanja di Alfa, mereka lebih banyak yang belanja di minimart ya. Jadi karena ada pergeseran pola belanja, itu yang membuat kena imbas buat hypermart. Jadi itu sebabnya saya ngedrop emiten-emiten kayak MPPA, LPPF gitu, saya hindarin. Saya fokus ke emiten-emiten yang seperti AMRT ini, AMRT, MIDI ya. Itu ke depan saya yakin potensial growth-nya akan sangat besar. Oke, habis itu ada BBTN. BBTN seperti kita ketahui dia punya divisi syariah, akan mengakuisisi muamalat. Jadi itu akan menjadi sentimen yang sangat positif ya. Jadi BBTN silakan. Plus ini sebenarnya ya terlepas dari perkreditan perumahan rakyat sedang lagi nggak bagus, tapi ini dia nggak terlalu pengaruh sebenarnya karena dia memberikan pinjaman yang premium. Ya, kalian kalau tahu BBTN memberikan pinjaman berapa, kalian diteliti lebih dalam, kalian akan tahu kalau sebenarnya bank BUMN pemerintah ini memberikan kredit ke rumah rakyat itu nggak murah gitu ya. Jadi kalian coba cek deh. Dan dengan begitu berarti potensial mereka dapat profit juga jauh lebih besar kan. So, harusnya ini peluang masih ada di BBTN. Last but not least, kalau tadi kemarin kita rekomendasikan Java, sekarang kita rekomendasikan adalah Cepin. Cepin sebetulnya bolak-balik kita rekomendasiin ya, dan ini adalah salah satu rekomendasi saya lagi, karena dia lagi ada di V-line, di atas V-line, di atas resisten, jadi potensi untuk naik lagi. Boleh dibilang ini udah breakout lah ya, jadi potensi lanjut lagi ke depan. Jadi Cepin menarik untuk dicermati. Oke, itu aja market review, ulasan, serta rekomendasi untuk transaksi minggu depan ya, mulai dari 13 Maret, 14 Maret, sampai 15 Maret. Habis itu kita libur lagi, weekend lagi ya, jadi cuma 3 hari aja nih. Jadi moga-moga market di waktu yang pendek malah bergeraknya lincah ya, bisa naik. Oke, enjoy. Sampai jumpa semuanya. Happy cuan, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you. Oh, by the way, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman kita yang sedang merayakan. Semoga amal ibadahnya bisa lancar, ya, bisa selesai dengan baik, tuntas. Oke? Yes, see you.